selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini saya akan memprediksi yang berbau-bau politik. Tapi sebenarnya saya tidak suka berkecimpung di dunia politik. Tapi di sini karena beritanya sudah mencuat di mana masalah PDIP antara Pak Ganjar Pranoto dengan Mbak Puan Maharani. Ada semacam masalah kayaknya karena diberitakan kalau Pak Ganjar ini tidak diundang dalam sebuah acara di Jawa Tengah, dan itu membuat digoreng-goreng permasalahannya. Dan mari kita lihat kebenaran permasalahan itu seperti apa. Jadi saya lihat yang pertama ini kondisinya Pak Ganjar dengan PDIP ini ada masalahkah? Karena di pemberitaan ada dua versi ya, memang ada masalah. Kedua, mungkin PDIP ini ingin mencari tahu keberadaan Pak Ganjar ini, dukungan pada Pak Ganjar ini seberapa besar, sehingga dicarilah cara yang seperti ini sehingga bisa tahu seberapa besar respon masyarakat untuk mendukung Pak Ganjar. Jadi mari kita lihat apakah Pak Ganjar dengan PDIP saat ini masih mesra-mesra saja ataukah memang ada masalah ya guys. Saya kocok dulu untuk kondisi saat ini. Satu, keinginan yang tinggi kayak seperti itu. Kartu yang nomor 2 ada simbol bintang, karir ya. Kartu yang nomor 3 mendengar kabar sambil membawa tongkat, melihat situasi yang ada. Oh begitu. Kartu yang nomor 4 berpikir terbalik ya, melihat kondisi yang ada. Kartu yang nomor ini yang artinya ada semacam orang berjalan tapi di belakangnya ada serigala. Bisa saya artikan semacam ini. Apa yang dibilang oleh PDIP kalau Pak Ganjar ini terlalu berlebihan, terlalu ambisi dalam menyalonkan presiden, terjawab di sini. Memang ya, Pak Ganjar ini punya ambisi yang besar untuk bisa menyalonkan sebagai presiden ke depannya. Tapi itu wajar ya, orang menyalonkan itu hak dari setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menyalonkan diri. Dan Pak Ganjar ini memang ada keinginan ke arah sana untuk mencapai sebuah kesuksesan. Makanya kita juga tahu kalau Pak Ganjar ini sangat aktif di media sosial, dan itu saya rasa juga wajar karena sekarang ini seseorang berjuang pasti akan menggunakan jalan yang lebih mudah, maksudnya dengan fasilitas yang ada saat ini dipergunakan sebaik mungkin. Apalagi di sini saat ini era internet, era media sosial. Jadi cara itulah yang ditempuh Pak Ganjar untuk mempromosikan dirinya, mengenalkan dirinya kepada publik, dan itu sudah membuahkan hasil yang dilambangkan bintang ini. Jadi kita nggak bisa menutup mata perjuangan Pak Ganjar dalam bermedia sosial, mengenalkan dirinya, mengenalkan programnya, mengenalkan kinerjanya. Itu sudah tertanam di hati sebagian masyarakat Indonesia. Dan bisa dikatakan berhasil. Ya, jadi programnya Pak Ganjar mengenalkan dirinya di media sosial bisa dikatakan berhasil. Dan untuk PDIP harus mengakui hal itu yang dilambangkan orang mendengar kenyataannya kondisinya saat ini banyak yang pro Pak Ganjar. Harus didengarkan hal itu. Dan di sini ada mendengar kabar sama ada membawa tongkat yang artinya mengambil sebuah keputusan. Lihatlah juga kondisi lingkungan di sekitar, kondisi lingkungan yang ada. Kalau sekarang ini Pak Ganjar mendapatkan dukungan yang bisa dikatakan besar yang dilambangkan bintang ini, mau nggak mau PDIP juga harus mengakui hal itu ya. Jadi memutuskan sebuah sikap dalam hal keputusan memutuskan sesuatu maksudnya harus dilihat dulu perkembangan yang ada.
Jangan berpikir terbalik, jangan menentang arus. Ya, jangan menentang arus. Jadi menentang arus ini diartikan sekarang ini dukungan kepada Pak Ganjar kan besar. Bagaimanapun itu juga harus diakui, juga harus bisa ditampung ya. Karena apa? Kalau PDIP memaksakan kehendaknya, yang dilambangkan ini bisa diartikan menentang arus, memaksakan apa yang dimunculkan nanti, calon yang dimunculkan nanti, bagaimanapun ya kurang bagus. Karena di sini berjalan, tapi di belakangnya ada sesuatu kondisi yang kurang bagus. Nekat berjalan ke depan, membawa semangat, membawa ini loh saya yang akan menyalonkan diri selain Pak Ganjar, semacam itu. Tapi di belakangnya ada semacam serigala, yang artinya ada sebuah kejadian yang diabaikan, yang sebenarnya kejadian ini bisa merugikan PDIP sendiri. Ini ya yang dilambangkan ini. Jadi nggak bisa tutup mata, tutup telinga kalau Pak Ganjar ini mendapatkan respon dari masyarakat. Jadi mau nggak mau kalau PDIP ingin pamornya meningkat juga harus bisa merangkul Pak Ganjar kembali. Sayang kalau diabaikan karena sudah mendapatkan respon yang begitu baik oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya memang iya Pak Ganjar berambisi banget untuk menyalonkan diri. Jadi kendalanya di sini menurut PDIP karena terlalu berambisi. Tapi ya begitu ya, yang namanya seseorang itu mempunyai hak untuk menyalurkan diri menjadi presiden Indonesia. Kembali lagi keinginan itu ditampung atau tidak kembali lagi kepada PDIP. Namun dengan sikap yang demikian PDIP pada akhirnya bisa menjadi blunder. Berjalan menentukan sikapnya sendiri tanpa melihat kondisi yang ada, pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Kemudian akan saya prediksi ke depannya. Pak Ganjar ini prospeknya bagaimana dalam menyalurkan diri sebagai presiden negara Indonesia? Seandainya Pak Ganjar ini memang menyalurkan diri. Tapi di sini tadi memang sudah ada kartu yang memang Pak Ganjar berambisi untuk menyalurkan diri sebagai presiden negara Indonesia. Akan saya prediksi peluangnya Pak Ganjar seperti apa jika menyalurkan diri ya. 1. Ada simbol pedang, kegigihan. Saya ingatkan sekali lagi loh ya, saya di sini tidak mendukung siapa-siapa. Saya bicara sesuai dengan kartu yang keluar. Kedua, masih ada pertimbangan, kebimbangan, atau masih ada perjuangan yang harus diselesaikan ya. Karena yang namanya menyalurkan diri kan kadang bukan satu orang saja, bukan Pak Ganjar saja. Mungkin ada kandidat yang lainnya sehingga butuh perjuangan, butuh kegigihan dalam dalam proses perjuangannya nanti ya. Kartu yang ketiga ini ada keberuntungan juga. Kartu yang nomor 4 ada jalinan guys, ada dukungan dari masyarakat. Kartu yang nomor 5 ada simbol kekuatan, strong, kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan ya. Jadi ada peluang besar, ada kesempatan besar Pak Ganjar dalam menjalani, maksudnya dalam menyalurkan diri nanti sebagai presiden negara Indonesia. Ada simbol ketegaran, ketegasan melangkah, kegigihan yang dilambangkan pedang ini. Kemudian di sini ada simbol laki-laki membawa koin 2. Tapi masih dalam pertimbangan juga dikarenakan mungkin ada kendalanya di materi di sini ya, di materi yang membuat Pak Ganjar ini masih bingung, maksudnya masih bimbang jalan keluarnya nanti seperti apa. Nah, jadi ada keinginan besar, tapi Pak Ganjar ini terganjal dengan materi juga. Tapi di sini ada simbol keberuntungan nantinya. Ya, ini sih simbol dilambangkan ada semacam roda kehidupan. Roda kehidupan ini bisa diartikan roda keberuntungan dikarenakan Pak Ganjar yang tadinya masih ada kebimbangan dalam hal materi, dalam hal permodalan untuk menyalurkan diri,
Tapi di sini nanti akan ada keberuntungan, dan itu membuat Pak Ganjar mungkin dipinang oleh partai lain atau partai PDIP sendiri yang diartikan ini. Jadi Pak Ganjar nanti bisa menyalonkan diri sebagai presiden negara Indonesia ke depannya melalui partai lain atau partai PDIP. Saya belum melihat di sini. Tapi ada sesuatu positif yang bisa diartikan Pak Ganjar nanti bisa melenggang sebagai calon presiden ke depannya. Karena Pak Ganjar ini mempunyai kekuatan yang luar biasa di sini. Ada kartu strong keluar, ya. Kartu kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Kalau ditaklukkan dengan cara intimidasi, dengan cara yang memojokkan, yang terjadi malah dia akan semakin liar kekuatannya. Ini ya. Jadi bisa diartikan Pak Ganjar ini mempunyai peluang besar untuk bisa dicalonkan menjadi presiden ke depannya. Walaupun soal materi juga menjadikan jalan, tapi nantinya akan ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang support juga. Jadinya Pak Ganjar bisa dicalonkan sebagai calon presiden ke depannya. Dikarenakan banyak dukungan juga kekuatannya sangat besar sekali. Jadi pamornya sangat besar sekali. Saya nggak akan ambil apakah menang atau tidak. Nanti saja kalau menjelang pemilu ya guys. Kita masih panjang, soalnya saya juga belum tahu kandidatnya siapa saja. Sehingga lebih baik saya hanya prediksi sampai di sini saja. Yang mana Pak Ganjar nanti akan dicalonkan sebagai calon presiden negara Indonesia karena mempunyai pamor yang kuat, kekuatan yang kuat. Dimana kalau pamor ini, kekuatan ini disudutkan atau dijatuhkan dan lain sebagainya, yang terjadi kekuatannya akan semakin meningkat. Baiklah teman-teman, sampai di situ saja untuk prediksi kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua.